Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ibu-ibu semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua disehatkan, dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya kita semua dijauhkan dari wabah penyakit yang tengah melanda dunia saat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu itu kita semua sudah mengagendakan untuk pertemuan, melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang Arkanuddin, rukun agama atau trilogi ajaran agama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sebelumnya kita sudah membahas iman, kita juga sudah membahas tentang Islam, dan yang tersisa adalah ihsan. Namun karena adanya wabah penyakit yang melanda dunia, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia, yang kemudian mengharuskan kita untuk sementara waktu tidak bertemu, untuk sementara waktu tidak berkumpul, maka akhirnya pertemuan kita waktu itu dibatalkan. Maka melalui video singkat ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ulasan tentang pembahasan kita yang tertunda, yakni tentang ihsan. Apa itu ihsan? Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi SAW menyampaikan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau sedang berhadapan langsung dengan Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa, fa innahu yaraka, maka selalulah merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah itu selalu mengawasimu, selalu melihatmu. Analoginya ibarat seorang tukang kebun, dia bekerja di satu rumah yang luas dengan halaman taman yang sangat luas. Dia bertugas bekerja untuk merapihkan, membereskan, membersihkan taman. Yang punya rumah, dia berada di dalam rumah. Si tukang kebun tidak melihat kepada majikannya yang punya rumah, tapi si tukang kebun merasa, dia tahu bahwa si majikannya, tuannya yang punya rumah itu, dia sedang mengawasi di dalam rumahnya, meskipun si tukang kebun itu dia tidak bisa melihat yang punya rumah. Maka meskipun si tukang kebun itu tidak melihat tuannya, tapi dia merasa bahwa dia sedang diperhatikan oleh tuannya, maka dia pun akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik. Itulah ihsan. Jadi singkatnya, ihsan itu adalah penghayatan seseorang akan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Tentu bukan hanya dalam ibadah, tapi di dalam segala hal. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, hendaklah kita selalu merasa bahwa Allah hadir, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah mengawasi. Kalau sekarang misalkan ada istilah ODP, ya, orang dalam pengawasan. Ini dalam konteks
medis, yaitu orang dalam pengawasan yang dicurigai atau punya potensi dia terpapar virus, karena mungkin sebelumnya dia bepergian ke satu daerah, ke satu tempat, ke satu negara, atau mungkin sebelumnya dia berkumpul dengan orang yang sudah diketahui positif, maka dia jadi ODP. Sesungguhnya kita semua ini adalah ODP, orang dalam pengawasan. Pengawasan siapa? Pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam makna yang lain, kata ihsan juga secara harfiah berarti berbuat baik. Ya. Seseorang yang ihsan, seseorang yang berihsan, berbuat baik, maka dia disebut sebagai seorang yang muhsin, sebagai seorang yang orang yang beriman itu kan disebut mukmin, maka orang yang ihsan disebut muhsin, orang yang Islam disebut muslim. Oleh karena itu, sebagai bentuk jenjang penghayatan keagamaan, ihsan ini terkait erat sekali dengan pendidikan berbudi pekerti luhur, atau seringkali kita menyebutnya akhlak mulia. Maka seringkali kita menyamakan ihsan ini bagian dari akhlak, ya, akhlak mulia. Disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang paling utama di kalangan kaum beriman ialah yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna ihsan. Kita harus senantiasa berbuat baik. Kenapa kita selalu berbuat baik? Karena kita sadar, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, selalu mengetahui apapun yang kita kerjakan. Karena kita yakin itu, maka rasanya tidaklah pantas kalau kita dilihat Allah lalu kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal kita sedang diawasi oleh Allah, lalu kemudian kita melakukan sesuatu yang dibenci olehnya. Padahal kita tahu bahwa kita itu dilihat Allah, diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, maka tidaklah pantas kalau kemudian kita melakukan ibadah kepadanya dengan asal-asalan. Itulah ihsan. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita semua dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.